datang Mas Raka di acara kecil-kecilan Woodgan untuk apa? Mengiringi turnya kita ya kan. Iya. Jadi Ya, kita itu kebetulan- Mas di sekarang ini lagi ngejalanin tur Jawa Bali ya. Ya, Bali Jawa justru. Bali Jawa. Dan kita itu pengen bikin apa namanya di setiap destinasi tempat kita yang kita singgahi itu sambil bikin ini kayak ngobrol-ngobrol Oke. sama band-band lokal atau Pelaku dunia kreatif lah. Pelaku dunia kreatif yang ada di kota-kota yang kita singgahin gitu-gitu. Nah, buat yang belum kenal Mas Raka ini videografer asal Jogja ya Mas ya? Iya asli Jogja. Nggak cuman videografer sih sebenarnya. Oh ya, dan fotografi juga ya. Fotografer, videografer, terus kreator video klip Oh, sama apa ya? Penikmat musik deh. oh boleh. Penikmat boleh, musik. Kalau dibilang pengamat musik juga. Enggak, kalau Enggak, penikmat kalau penikmat- belum. Masih penikmat. Siap. Nah, info sih tadi yang udah ngobrol-ngobrol tipis. Mas Raka ini udah bergelut di dunia foto dan videografi selama 7 ya? Kurang lebih 7 tahun ya Mas? Kurang lebih 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 dari tahun. Nah. 2017. Boleh ceritain nggak Mas? Awal mula tertarik ya kali ya sama dunia video dan fotografi. Itu apakah ada inspirasi dari siapa? Atau ngelihat karyanya siapa akhirnya Mas mau buat seperti itu? Atau gimana tuh Mas ceritanya? Kalau ngomongin suka sama fotografi, videografi itu udah dari kecil karena emang di keluarga bapakku sendiri fotografer juga Oh, itu. Tapi kalau ngomongin suka sama fotografer dan jadi fotografer dan videografer stage itu sebenarnya nggak sengaja. oh gimana sih nggak sengaja? Awalnya tuh sebenarnya aku dulu ngeband. Dari kecil udah ngeband karena Zaman sekolah ngeband ya udah. zaman sekolah. Aku dulu ngeband, aku basis. Aku suka sama musik, terutama musik-musik punk Oh, gitu karena emang tinggal dan hidup besar di lingkungan yang dekat dengan genre punk, apalagi punk, punk ya. sepak bola di Jogja gitu. Pang ini yang kayak Rancid No Effect gitu Mas. Iya, efek gitu. Iya. Tuh, terus sampai pada akhirnya di tahun berapa 2015 aku kecelakaan parah sampai akhirnya nggak bisa main musik lagi. kecelakaannya yang cedera apa Mas? Tangan kiri. Dulu waktu itu 2015 awal aku kecelakaan naik motor, tangan kiriku bisa dibilang hancur sampai akhirnya beberapa jariku sampai sekarang masih dislokasi. Oh, Sampai udah nggak Ngeri-ngeri. bisa Ya mesti di jari posisinya. jari. Apalagi kan dulu main bass tangan kiri. iya jalan dong. Ya, setelah kecelakaan sama sekali udah nggak bisa. Sampai sekarang masih ya kayak gini lah. Berarti begini nggak bisa Mas? Bisa, Oh, bisa. tapi Tapi ada bentuknya yang aneh. bengkok ya? Bentuknya Iya, aneh, iya. gitu. Start dari situ udah mulai off. Ya, semenjak kecelakaan itu sama sekali udah nggak bisa main musik. Lalu Tapi masih pengen deket dengan musik. ya gitu masih pengen deket sama musik. Terus awalnya itu nyoba ngebantuin band teman jadi kru bass gitu. Sampai akhirnya iseng pengen ngefoto. Oh, awal iseng berarti ya? Awalnya iseng kan. Kamera udah punya belum tuh? Kamera udah ada. Tapi memang udah punya kamera. Udah ada kamera bapak. Kamera Oh, bapak. pakai apa tuh? Awalnya pertama kali itu pakai Canon 600D. 600D ya? Pakai Canon 600D waktu itu nyoba ngefoto dan ternyata hasilnya nggak jelek-jelek amat lah. Oh, maksudnya udah tahu angle, udah tahu Ya, udah. lampu lighting dari mana gitu-gitu ya? Awalnya dari situ beberapa kali ngefoto, coba upload di sosmed, di Instagram, di Twitter waktu itu, sampailah ketemu sama ada band Jogja waktu itu namanya Cliff. Cliff ya? Ya, ketemu sama teman-teman Cliff. Mereka waktu itu manggung di daerah Kaliurang. Kebetulan aku juga lagi di situ. Terus iseng lah aku fotoin, mereka tertarik. Ini belum di hire nih ya? Belum ya? Beneran cuma Masih cari-cari porto gitu-gitu ya ya? masih cari porto gitu. Iseng, kebetulan mereka suka. Akhirnya di hire jadi official photographer mereka sampai sekarang. Oh, sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Cliff ini genre apa nih? Rock alternatif. Oh, natif ya. Dari Cliff itu
setiap weekend manggung, setiap weekend ngefoto, aku upload di sosmed sampai ada beberapa band Jogja lainnya yang tertarik, terus aku ngefoto, terus nggak cuman ikut sama band, Cliff doang. nggak cuma nama si Cliff doang, terus ada beberapa band Jogja lain, terus beberapa event musik di Jogja sempat minta tolong nge-hire aku jadi fotografer Oh, mereka ini juga. udah mulai dicari lah ya. Iya. Mulai dicari ya. Berarti batu loncatannya itu dari Cliff ini ya? Dari Cliff itu sendiri, 2017, dari 2017 itu Oh, sama berarti Cliff. ngumpulin foto 2 tahun ya? Dari 2015 semenjak kecelakaan sampai 2017 tuh ketemu Cliff ya? Kalau nyari portonya mungkin setahun, Oh, setahun ya, sekitar setahun. Oh, karena ada recovery dulu Iya. ya semenjak kecelakaan ya. Itu 2017, terus masuk ke 2018 makin sering ketemu sama stage, makin sering ngefoto, kayak seminggu tuh nggak ada liburnya ngefoto terus Wih, ngefoto. mantap. Tuh sampai akhirnya di 2019 alhamdulillah punya kesempatan buat ngefoto beberapa band gede di Seperti waktu itu 2019 pernah ngebantuin teman-teman festivalis. Terus waktu Slang main di Jogja itu pernah ngefotoin teman-teman Slang. Terus terakhir itu sebelum pandemi KPR, Oh, KPR. waktu manggung di Jogja sama Pamungkas. Oh, Mas. Tapi ini dari promotor acaranya kah? Apa dari bandnya yang coba untuk approach masyarakat? Ada yang dari promotornya, ada dari vendor sound systemnya sendiri, Oh. ada yang dari bandnya langsung. Dari vendor sound system bisa ya? Bisa. Oh, gue baru dengar tuh. Sound system juga ada paket yang sama fotografi ya berarti? Iya, buat portofolio si vendornya sendiri kan dia mainan lighting dan lain-lain kita Iya, foto. iya. Masuk akal. Itu sih. Nah, kalau itu kan dari tadi bicara soal fotografi nih. Kalau videografinya mulai masuk tuh di tahun berapa, Mas? Videografi itu kalau videografinya sendiri sebenarnya udah dari 2015-2016. Ya. Tapi itu lebih fokusnya kayak bikin video klip. Kayak Video gitu. klip berarti juga mas? Video klip juga bikin. Itu kalau video stage-nya sendiri start dari 2020 akhir. Oh, sebelum pandemi dong. Udah pandemi. Oh, udah pandemi ya? Oh iya, Ding. Iya 2020 awal tuh pandemi. Iya, 2020 akhir itu awalnya gara-gara ada satu band Jogja, dia punya videografer nggak bisa ikut waktu mereka Awal backup berarti ya? Iya, waktu mereka manggung nggak bisa ikut, aku disuruh nggantiin. Tuh, tapi awalnya cuman sekali, 2 kali, habis itu udah Iya. sekali 2 kali udah sampai akhirnya di 2021 pertengahan waktu itu ada tour punyanya Dewa. Oke. Dewa lagi tour beberapa kota. Waktu itu Dewa manggung di Solo. Dan si promotornya ini butuh videografer. Untuk di Solo dok? Awalnya. Lalu ada teman yang emang kerja di promotornya itu nge-hire aku buat as a freelance buat di Solo doang. Ternyata si head videografernya suka sama hasilnya, lalu Dibawalah ke kota lain. dibawalah ke kota lain sampai sekarang. Oh, sekarang nih ya? Sampai sekarang. Tapi mereka kalau masih misalkan tour ya? Dewa manggung mau ngeluarin ada output video tuh, Mas masih dipanggil nih? Lebih ke kalau Dewa lagi tour. Oh, tour tok ya? Nah, kalau waktu itu yang pertama tuh kan Dewa tour 5 kota, habis itu tour yang sama orkestra. Tour Dewa A Night in Orchestra itu, terus terakhir itu Dewa All Star. Dewa All Star itu 3 kota, Solo, Bandung, Jakarta. Sekarang ini masih tour nggak sih mereka mas? Masih ya? Kalau Dewa lagi nggak tour, Sekarang udah. lagi istirahat dulu kan. Terakhir di Jakarta itu kalau Iya, nggak salah. terakhir GBK bukan? Bandung, setelah GBK minggu depannya di Bandung. So iya. Ya di Bandung. Itu Agustus kemarin. kalau video panggung itu nggak mungkin sendiri dong? Ya nggak sendiri. Nah, ini timnya Mas Raka ini bawaannya Mas Raka sendiri atau udah dari promotornya? Dari promotornya. Oh, berarti cocok-cocokan ya? Iya, cocok-cocokan. Tapi semenjak tour All Star yang kemarin yang di start dari Solo itu,
aku diminta sama promotornya untuk Coba cari teman dong gitu. ngebawa beberapa videografer lagi dari Jogja yang lainnya. Terus aku bawa ada 3 sampai 4 orang. Alhamdulillah mereka juga hasilnya Cocok ya? memuaskan, cocok. Sampai sekarang masih dibawa terus sama Dewa. Yang berempat berarti ya? Iya berempat. Berempat ya. Gitu. Itu berarti outputnya sampai editing semua ya? Kalau editing Sampai jadi video final apa sampai mana nih? sampai final. Final ya? Sampai final. Sampai editing segala Iya, macam, Enggak, editing, juga. grading semua. Tapi kalau editing sama grading yang ngerjain bukan timku tapi atasanku, head videografernya. Oh, yang dari promotornya Iya, ini. yang dari promotornya ini. Karena mereka punya standar juga kan Iya, buat iya. Oh, iya, editingnya seperti apa. Benar. Aku lebih yang eksekusi ambil gambar di panggung gitu. Iya, iya. Nah, kalau ini kan berarti masyarakat ini bisa dibilang spesialisnya video dan foto ini di stage ya? Ya, di stage. Ada nggak sih teknik-teknik tersendiri yang misal ya apapun itulah untuk nge-shoot foto atau video di stage gitu? Kalau teknik sebenarnya nggak ada sih. Berarti semua main feel aja ya? Ya, kalau main fotografi, videografi stage itu lebih ke main apa ya? Main feeling lah. Jadi ya, Iya. kita ngefoto atau ngevideo band performer pasti kan kita udah tahu nih siapa yang mau kita ambil gambar nih. Betul. Kita Objeknya udah ada lah ya. sebelumnya pasti juga udah pernah dengerin lagunya. Betul. Jadi pasti di lagu A pasti momennya nanti kayak gini, si gitaris kayak gimana, si vokalis kayak gimana. Jadi modal ngapalin aja. Berarti analisa lagu sebelum mereka perform itu penting lah ya? Iya pasti. Iya. Pasti. Untuk asbak. Mas, Pak. Oh, berarti anjir lu bikin buyar lu ya. Iya analisa lagu ya penting lah ya. Ya. Berarti untuk kamera movement apa itu semua tergantung dinamika lagunya ya. Iya benar. Ada Iya, kesulitan nggak sih itu, Mas? Kalau Buat nyari momen misalnya atau gimana gitu? kesulitan nyari momen, sebenarnya kalau nyari momen enggak. Yang susah kalau kelewatan momen. Oh iya Kelewatan momen. benar. Soalnya kan misalnya aku ambil contoh di Dewa lah. Iya. Di Dewa misalnya di lagu Arjuna. Ah, Itu kalau di lagu Arjuna ketika Dewa lagi tur, ketika Andra lagi ngisi solo harus diambil kan karena ada dong. momen. Tapi selang beberapa detik si vokalis ini pasti maju. Entah itu Adlaso, entah itu Firza, entah itu Elo pasti Siapapun maju. ya. Lalu pasti di situ ada kayak kembang api, ada apa. Oh, Nah, itu kan itunya. momennya berdekatan dan movement antara dari solonya Andra sampai ke depan stage itu ya berarti. iya. Ya? Nah, itu pasti ada beberapa kali sering kelewat misalnya udah terlalu fokus ngambil solonya Andra ketika momen kembang api nggak ngambil gitu kayak gitu. Nah kalau buat tektokan sama timnya Mas nih, ada nggak sih misalkan briefing dulu nanti pas ini gua ngambil yang ini, itu perlu nggak sih Mas kayak gitu? perlu Banget deh. perlu jadi ya di timku ada 4 orang termasuk aku. Untuk spesifikasi alat yang digunakan pun udah ditentuin dari awal. Misalnya, Oh gitu. Lensa wide, ya apa 50 Oh berarti tuh apa? ada yang close up, Close up, gitu. iya. headnya ini udah apa ya ngasih requirement? Udah. Lu pakai alat ini, lensa ini gitu. Udah. Oh. Jadi ya misalnya biasanya diambil 2 ambil wide, 2 ambil close up. Close up-nya pun yang satu kalau ngomongin lensa, yang satu pakai tele 70-200, 70-200. yang satu pakai 85 mili. 85, Terus oh wide-nya iya. ada yang pakai 16 mili, 16. ada yang pakai 24 mili. Nah, nanti di Iya. plotting nih, misalnya si 70-200 fokus ngikutin vokalisnya, nge-follow vokalisnya terus. Oke. Si 85-nya ini nge-cover personil yang lain. Terus wide 2 ini buat nge-capture semua personil. Dan suasana panggung dong pasti white kan? Iya, Ya. sama ngambil ekspresi penonton pasti. Oh. Kayak gitu. Tapi 4 tuh cukup ya untuk capture semua momen ya? Cukup. Pernah nggak ngerasa kurang apa? Ini kayaknya kalau 5 lebih pecah nih gitu. Pernah. Pernah ya pasti ya? Karena pasti ada yang kelewat kayak misalnya "Wah, harusnya ini Apa? Ya udah. Ini aja udah. Nah. semisal ada momen ketika kalau di Dewa ketika drummernya pakai Mas Tio
ketika Mas Tio main nggak ada yang capture dari drum buat drum camnya. Drum cam ya. Coba Tapi bukannya biasanya drum cam itu punya kamera sendiri Mas? harusnya Entah tuh GoPro atau apa, action cam kan biasanya. Action ya cam. harusnya ada, tapi karena keterbatasan SDM mungkin kayak enggak lah, kalau misalnya drum kita bisa ambil sekilas-sekilas aja kayak gitu. Kasian juga ya drummer ya. Iya kasihan sih. Udah paling belakang, paling gelap biasanya. Paling gelap biasanya kan. Itu keluhan semua drummer sih Iya, kayaknya, keluhan Mas, ya. semua drummer gitu. Ya seperti yang pakai yang drone gitu Mas. Kalau drone Coba lihat. pasti ada. Drone kita bawa 2 pilot drone. Satu drone biasa, satu yang FPV itu. Iya. Yang kecil gitu. Jadi ya total biasanya kita berangkat 7 orang. 7 orang. 4 videografer. 4 videografer, 2 pilot drone, satu yang ngedirect nih. Dia ngedirect. Yang si headnya ini. Si headnya ini dia bilang, "Oke, kamera 1 ambil ini, kamera 2 ambil ini, kamera 3 ambil ini, kamera 4 sini." Terus drone 1 terbang di lagu ini, kayak gitu. Tapi ini nih berarti itu jatuhnya udah kayak PH sendiri ya. Untuk 7 orang itu udah bisa dibilang PH. Ya apa? Tanda kutip PH sendiri ya. Ya, udah PH. Nah itu dari promotor turnya atau memang PH ini di hire sama promotor tur? PH-nya di hire sama promotor. Oh. Jadinya yang di hire tuh sebenarnya si head videographer Iya ini. dong, pasti, iya. Nah, si head videographer ini dia nyari orang. Dari orang. Salah satunya Mas Iya, salah Raka, satunya ya. saya gitu. Iya. Nah, kalau suka duka di dalam dunia Fotografian stage. foto dan videografi ini apa sih Mas? Kalau Gue tahu sih jawaban paling atasnya Ban. Kadang klien tuh nggak tahu rate kita, anjir. Nah, Nggak itu. susah ngehargain rate kita kan. Itu. Iya. Sempat pernah ngalamin diminta tolong, "Mas, kita besok ada manggung hari ini di sini. Bisa minta tolong nggak?" Bisa. Terus mau tanya nih, rate-nya berapa? Terus kita kasih tahu kan. Ya, sekian gitu kan. Ngefoto doang cuma tinggal mencet. Masa semahal itu? Gih, lu sendiri kan gitu kan. Itu terus anjing lah. Iya. Maksudnya karena ngerintis dari nol, ngumpulin portofolio itu kan butuh tenaga, butuh modal. Iyalah. Waktu lagi. Waktu, nah itu. Sebenarnya kan gue pernah ini maksudnya kalau misalkan masyarakat ada disagree atau pengen nambahin atau revisi boleh sih. Kalau gue pernah, gue kadang suka ngulik-ngulik juga soal videografi dan fotografi. Dalam menentukan rate itu kan ada biaya sewa, bukan sewa ya, biaya lu beli alat, Ya benar. lu beli software, waktu lu belajar, Ya. itu bener loh berarti ya. Benar. Nah, tapi kadang itu yang nggak dilihat kan sama klien-klien yang anjing gitu. Jadi sekarang ketika Anda band atau musisi yang pengen nge-hire dan tanya rate, pasti udah aku jelasin rinciannya nih, misalnya. Boleh tau nggak rinciannya ini apa aja? Nggak nominalnya nggak usah Mas. Rinciannya lebih ke nih, aku butuh alat kamera A, lensa A, B, C, D. Terus uang transport. Ya. Uang transport dari rumah ke lokasi. Lalu uang rokok, bensin, uang konsum rokok, lah bensin, ya, konsumsi konsum lah. kayak gitu. Terus jasa. Editing ya berarti. Jasa sama editing kayak gitu. Rinciannya seperti itu. Jadi ya Jadi masuk akal gitu ya. kita ngasih angka segitu ke klien nggak kaget. "Loh, kok banyak banget?" Kan di situ kita udah kasih tahu rinciannya berapa-berapanya kayak gitu. Iya. Tapi kalau masukin rincian alat nih Mas. Kalau di rental mobil ya, itu kan ada biaya rental mobil itu berapa persen dari harga beli mobil itu. Ya. Itu begitu juga nggak? Kalau aku enggak sih, lebih nyesuaiin karena aku ada beberapa lensa yang kadang masih sewa, aku sesuaiin sama harga sewa di rentalannya Di rental itu. Misalnya di berarti ya sebenarnya sama-sama aja ya. sama aja. Kayak kita coba lihat pasaran harga alat kita di tempat rental gitu Iya, ya. benar gitu. Iya. Nah kalau sampai saat ini klien menantang kali ya. Termenantang. Yang paling menantang menurut masyarakat nih. Dan kenapa tuh? Paling menantang. Atau band yang paling menantang kali mungkin buat Iya, boleh. Band paling menantang.
challenge-nya agak lain nih gitu misalnya. Slang. Wah, kenapa Slang. tuh? Nah ini kalau sebelum itu tadi kan cerita ada yang dari promotornya, ada yang dari bandnya. Ini selain dari Promotor. Dari promotor. Oke. Slang karena kita tahu kan fansnya slankers kayak gimana. Betul. Segitu banyaknya dan segitu apanya? Segitu attach-nya dia sama Segitu slang. lobanya. ya waktu itu yang jadi tantangan adalah karena itu event gratis. Buset. Buset. Berapa tuh yang datang? Ribuan lah. Ribuan. Gila lu. Slang Waktu gratis. itu di lapangan parkir Stadion Maguwoharjo, Jogja. Jogja. Iya. Waktu itu slang main gratis, slankers segitu banyaknya. Terus barikade buat si media pit, fotografer dan videografer Yang panggung itu ya, panggung barikade. Iya, barikade itu Jebol. hampir jebol. Oh. Hampir jebol dan karena slang itu kan band gede, pasti kan banyak fotografer, videografer yang pengen ngefoto juga. Iya. Ya di situ udah penuh, penontonnya juga chaos. Sampai akhirnya waktu itu ada temen yang tasnya hilang lah, kecopetan lah kayak gitu. Paling menantang itu sih. Iya sih. Tapi ini ya bukannya bilang slanker itu maling, bukan ya? Bukan, enggak. Oknum aja itu. Oknum. Maksudnya untuk meluruskan Mas ya kan? Ya, karena waktu itu emang kondisinya bener-bener chaos aja. Mungkin jatuh atau apa kan kita nggak tahu. Tapi memang sih, gue nggak mau nyebut bandnya sih. Ada beberapa band tuh yang menghindari acara gratis, Mas. Ya, pasti. Karena dari bandnya gue nggak mau rusuh. Ya, benar. Karena gue tahu acara gratis tuh pasti banyak banget kan. Iya. Kalau waktu sama slang itu kebetulan ini sih karena dari pihak bandnya sendiri mereka koordinasi sama Pihak manajemen si penyelenggara. Acara. bukan sama apa ya fanbase-nya slang yang di Jogja. Mereka mengkaryakan teman-teman slankers Jogja ini sebagai security buat para penonton yang lain gitu. Jadi Di acara itu. untuk acara itu jadinya slankers yang dari Jogja itu beneran ngamanin penonton umum, ngamanin fotografer, videografer biar Bagus dong kayak gitu. ya bagusnya di situ. Berarti jatuhnya slankers ini udah komunitas yang luas ya dan komunitasnya tuh benar-benar manut lah ya berarti ya. Benar. Itu. Iya. Oke. Nah itu lika-liku dalam dunia videografi dan fotografi. Iya. Nah mungkin lanjut nih. Dan lu nggak bisa ngomong apa-apa nih sini nih. Gue pengen tahu Mas, gear yang lu pakai nih apa sih? Kalau gear yang dipakai sekarang Gitar Fender. nggak ada. Kalau gear yang sekarang selalu dibawa Sony A7 Mark III Oke. Mark 3. sama Sony A6400. Anu 400. Pakai dua kamera. Untuk lensa nyesuaiin kebutuhan. Pasti dong. Biasanya pakainya 35 mili, 85 mili, sama kadang bawa wide 16. Oh 16 juga. Kadang bawa flash, Tapi itu fix semua Mas? fix semua. Fix semua ya? Fix semua. Apa punya alasan tersendiri nggak Mas? Kenapa pilih body A73 sama A6400 sama lensa terus? Kalau lensa ya kebutuhan sih. Kalau body ada alasan tersendiri? Mungkin di body itu ada fitur apakah atau gimana? Kalau kenapa milih A7 Mark III sama A6400 sebenarnya A7 Mark III-nya itu upgrade dari A7 Mark II sebelumnya. Oh, A72 dari ya. Mark 2. Itu kalau A6400 karena waktu itu awal-awal pengen nyoba video dan waktu itu A7 Mark II menurutku buat video kurang. Foto mantap tapi ya. Foto mantap. Jadi ya nambah lah buat mainan video. Mainan video pakai A6400 karena untuk autofokusnya cepat. Oh gitu. iya. Terus bodinya juga compact kan, kecil. Iya, benar. gitu. Terus gripnya juga nyaman ya. Nyaman gitu. Berarti ini produksian untuk yang paling sering kan tadi Dewa ya. Itu pakai 6400 deh. Dewa terakhir pakai A6400. 6400 ya. Nah, berarti kalau yang A7 tuh memang untuk foto-foto aja ya. Iya, buat foto-foto gitu. Iya. Nah, kalau editing pakai apa, Mas? Editing Video dan foto nih. kalau video Premiere. Premiere ya? Kenapa nggak Da Vinci? Iya.
ada Pertanyaan standar banget itu. gue pernah baca jokes gini sih. Tim Kalau lo mau yang ribet, lo pilih Premiere. Ya. Kalau lo mau yang simpel-simpel, pilih DaVinci. Kalau lo mau dimanjakan, pilih CapCut. Iya benar. Awalnya tuh sebenarnya kalau video pakai Final Cut. Oh, Final Cut. Pakai Ya, Final Cut Pro. MacBook ya. Iya. Mac. Tapi semakin kesini, Karena keterbatasan hanya di Apple kali. ya. Oh, iya. Lalu istilahnya hijrah dari Apple ke Windows. Ya. Premiere aja deh kayaknya. Tapi kayak hampir setahun ke belakang ini lagi nyoba pakai DaVinci. Pakai DaVinci. Kalau foto Lightroom. Lightroom pasti lah, Lightroom pasti. Gitu. Ya. Mau tuh beli ya Mas ya? Gak ada yang ngekrek ya? Beli. Beli ya? Gak ada yang ngekrek ya? Apa subscribe deh sekarang ya? Kalau Lightroom subscribe. Kalau Adobe subscribe per tahun. Iya. Itu makanya Nah ini yang perlu kalian tahu nih semua ya kan, klien-klien dan kayak anjing ya kan? software editing tuh beli. Software aja beli ya kan? Dan nggak murah, Iya, nggak murah itu. Lightroom aja nggak tahu, kalau gue taunya yang 60 ribuan tuh ya sebulan. Lu ngambilnya berapa tuh? Belinya per tahun. Oh, per tahun. 700 sekian ya? 800 sekian, Ya. hampir 900 per tahun. Mahal bro. Gitu. Itu cuman yang kata lu cuman tinggal mencet tuh nggak. Tinggal masukin preset katanya. Iya. Tinggal masukin Nah itu kan preset. bocah-bocah CapCut itu kan. Iya, bener. Tinggal preset aja kok ya kan. Dipikir bikin video TikTok. Iya. Itu, Ada ya, momen gua- tadi tuh TikTok banget aja. Apaan? Yang tadi barusan. Iya. Yang mau dimanjakan pakai CapCut lah. Iya. Nah, buat masyarakat nih, jawaban personal sih, gue minta jawaban personal sih. Dan inget ya, ini disclaimer buat yang nonton, ini gak ada benar gak ada salah. Boleh gak kasih tips untuk orang-orang yang mau memulai video atau fotografi untuk stage? Kira-kira mulainya harus gearnya mungkin ada pilihan kah? Oh. Atau maksudnya ya untuk menyesuaikan budget kan biasanya kan mulai-mulai itu kan SMA, kuliah ya kan, budget-budget mahasiswa lah. Ya. Terus jalurnya kemana gitu. Iya, boleh. Kalau menurutku tips ya Ya. untuk alat gear gitu itu nomor sekian. Oh gitu ya. Gear nomor sekian karena orang kalau udah jago mau pakai alat apa aja pasti bisa. Berarti gak usah muluk-muluk ya. Nggak usah muluk-muluk. Mau pakai iya sih benar sih. Mau pakai berkata disposable kamera pun kalau emang lu tahu angle yang pas enak aja. Iya. Kamera Kayak 200 bahasa lu apa tadi? disposable kamera ada. Kamera 200 ribuan. 200.000 bener. Heeh. Sekali pakai buang tuh ya? Sekali Iya. pakai buang. Nah, bener. Tuh. Kalau alat itu nomor sekian sih. Yang pertama kalau misalnya emang mau start kita mau main foto, video, stage gitu, pasti kan kita harus mulai cari portofolio dari datang ke gigs, Iya. datang ke event, festival musik. Betul. Itu terus kita biar bisa ngefoto di Mediapit itu karena nggak semua orang bisa masuk, mulai apa ya Belum istilahnya? beli tiket lah. Beli tiket, Ya, pasti ya. beli tiket. Beli tiket datang awal dapat lo paling depan gitu Nah, kan. bener. Dulu Itu pasti lu juga ngerasain kan Mas? ngerasain, Ya, ngerasain. Dulu waktu itu sempat kepengin banget ngefoto Endang Sukamti tahun 2017. Endang Sukamti main jam setengah 11 malam. Open gate jam 3. Jam 3 udah nongkrong di depan, paling depan. Gila. Tuh, lihat tuh struggle-nya tuh untuk ngumpulin porto. Buat ngumpulin foto itu. Terus Lu lagi banyak acara festivalan, sorry. itu Festival dong pasti ya? festival. Orang dari jam 3 bro. Dari jam 3 itu. Iya sih, Dari iya jam 3 udah nongkrong di paling depan, udah pegang kamera itu udah kayak semua band yang perform foto aja daripada kalau misalnya ditinggal misalnya cari jajan apa. Berarti bawa bekal lo ya? Bawa. Emang udah niat gue bakal di depan ya berarti ya? Udah, karena waktu itu emang kepengen ngefoto Endang Sukamti aja karena waktu itu 2017 Mas Erik Sukamti lagi kenceng-kencengnya bikin ngevlog tiap hari itu. Iya, Oh yang tahu ada gua. di kapal ya? Rekaman, Iya, rekaman di kapal mereka ya? recording Iya. di Papua ya kalau nggak salah Iya kontennya. bener. Waktu itu Mas Erik lagi sering-seringnya bikin konten das itu
Ya. Diary of Eric Sukamti, terus setiap hari ngikutin. Mas Eric juga mainan kamera juga. Iya. Pengen nih ngefotoin yang Sukamti. Nah, waktu itu ada kesempatan di Jogja mereka manggung jam setengah 11 malam, nongkrongin dari jam 3 sore kayak gitu. Berarti tips pertama niat ya. Niat. Pertama niat. Jangan muluk-muluk minta orang tua gear mahal tapi lu nya kagak niat gitu kan. Iya benar. Iya kan? Percuma punya gear yang harganya puluhan juta, Iya. Tapi nggak ada niatnya. ya. Sebenarnya ini sih niat buat belajar. Oh ya, jangan merasa pintar ya Mas. Jangan ngerasa pintar, jangan ngerasa cepet puas, sama banyakin referensi, sama banyakin relasi. Oh ya, itu Relasi tuh Relasi juga paling penting sih, relasi. Jadi berarti Mas pun gue bilang tadi masih banyak belajar juga ya Mas ya? Masih sampai sekarang. Berarti ada dong momen yang kayak gue bagus gak sih? Masih ada. Masih ada. Sampai ngeliatnya kok, gue ngeliatnya kok kayak biasa aja gitu. Takut buat ngupload itu masih ada ya? Masih. Sampai sekarang masih ada kayak misalnya nih, kan punya banyak kenalan fotografer dan videografer stage juga kan. Entah di Jogja, entah di Jakarta kayak gitu. Ketika mereka upload foto, gila ini fotonya bagus banget. Ini cara bikin fotonya kayak gini, kayak gimana? Terus ngeditnya pakai apa? Terus tips editingnya gimana? Iya. Masih kayak gitu sampai sekarang. Iyalah, gue juga sama. Gue apalagi gue kan, gue baru punya kamera aja 2 bulan nih masih baru ngulik banget gue. Jadi ceritanya dia ini si produser video klip Woodgan kalau misalnya bikin video klip mandi ya, gitu. kan tidak sebanyak itu involve ya. Yeah. Paling gue cuma ngasih tahu apa gue mau, yang ngatur semua kan director. Iya. Ya itu mah masih belajar. Nah kalau dari segi itu produksian video klip Mas udah ngerjain apa itu? Kalau produksian video klip itu aku start dari tahun 2000 berapa ya? 2017. Awalnya cuman iseng ngikut teman syuting. Pasti itu awal-awal teman. Syuting kayaknya keren tuh. Ikut. Awalnya cuman bawain alat, bawain properti kayak gitu. Awalnya kayak gitu, terus lama-kelamaan mulai megang kamera, behind the scene. Yeah. Behind the scene, terus naik lagi jadi asisten kameramen. Ngerintis berarti ya? Iya, ngerintis terus. Iya. Waktu itu ada kesempatan buat ngeproduserin video klip. Kalau boleh tahu yang diproduserin tuh pertama kali siapa tuh? Ada band Jogja, band pop namanya Halimun. Tuh, Itu buat singlenya dia. Buat singlenya mereka waktu itu. Sebenarnya band teman sih. Mereka ngobrol. Itu udah lo yang videoin? Apa masih udah lo yang videoin? Udah. Nah kalau karya yang menurut lu banggakan banget nih, video klip ya? Video klip. Video klip siapa tuh? Yang badass anjing ini masterpiece dah. Ini sampai saat ini gue belum bikin lagi nih yang lebih mantap dari ini. Video klip yang pernah aku bikin ya? Ya. Apa ya? Ada nih, baru rilis. Baru berarti? 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Siapa tuh Mas? Ada band pop dari Jogja namanya Refrain. Itu aku yang ngeproduserin dan aku sama teman-teman Refrain ngerjain kreatifnya dari nol. Itu karena waktu itu iseng aja, kayak waktu itu beberapa bulan, 2-3 bulan yang lalu, gara-gara nonton video klipnya ini Coldplay. Waktu itu Coldplay mau main di Indo kan. Iya. Yang sama BTS bukan? Bukan. Susah itu ya, susah. Video klipnya Coldplay yang mereka pakai green screen. Apa enak? Ya. Apa yang? Itu halu banget itu. Waktu itu ngobrol. Yang dia di awan kan, Iya, terus bener. bumi ada bumi gitu Iya, kan. bener. Awalnya nonton sama teman-teman gitu. Kira-kira bisa nggak ya kita bikin video klip kayak gini, konsep green screen dengan budget minim. Oke. Terus waktu itu kita ngulik dari YouTube gimana sih caranya bikin video pakai green screen, gimana cara bikin animasinya dan lain-lain. Terus sampai akhirnya bikin. Nah, boleh tahu nggak sih berapa tuh budgetnya? Enggak, ini kan project teman-teman dong berarti. Kalau boleh ini di-spill. Kalau boleh. Kalau nggak boleh ya ada lah gitu.
2.500.000. Shit man. 2.500.000. Itulah pentingnya kreativitas Tapi ya. tapi udah punya alat apa gitu semua alat Itu nggak ada kan ya? alat yang sewa lampu doang. Lampu. Lampu. Ya. Kita syuting di rumah temen, green screen kita pinjem, lensa kita pinjem, kamera pakai kamera pribadi. Ya ya ya. Kita cuma modal belajar dari YouTube. Ngeditnya pun kita ngedit pakai 2 monitor nih. Oke. 2 monitor. Yang kiri editing, yang kanan YouTube. How to-nya. How to-nya. Anjing, gokil. Nah ini nih balik lagi ya, yang lu tadi bilang Mas, niat yang penting kan? Niat, yang penting niat. Bukan berarti karya-karya bagus itu harus mahal kan? Bener. Iya. Nah itu untuk proses editing berapa lama Mas? Syuting dulu deh, syuting berapa lama tuh? Syuting waktu itu berapa lama ya? 12 jam. Sehari ya. Sehari. Sehari lah Sewa ya. studio Itu kan- soalnya ya. Enggak di rumah kan? Oh, di rumah. temen Di ya? rumah teman. Kebetulan ada temen punya di rumahnya tuh kayak ada semacam sanggar tari gitu. Terus kita pinjem sehari. Kebetulan waktu itu weekend, hari Minggu, nggak ada yang latihan nari di situ. Kita pinjam, kita cuman modal bayarin listrik, patungan buat beli token listrik tuh. Iya. Tuh kita syuting sehari. Terus untuk editingnya sendiri 3 bulan. Shit. Karena bener-bener kita Ngulik Ngulik. di situ ya. Ngulik ya. dari nol, Ngulik ya. kita nggak tahu basicnya ngedit green screen kayak gimana. Kita Iya, pengen iya. kita pengen bikin video klip konsepnya green screen. Tapi itu semua green screen. full. Berarti lu udah ini dong. Ada storyboard sendiri. Nggak ada. Lu Karena ngambil syuting gimana dong? Maksudnya apakah dari bayangan aja berarti? waktu itu karena kan judul lagunya Imaji. Oke. Imaji itu menceritakan tentang apa aja yang dipengenin, yang apa aja yang diimpiin Ya, sama diimajinasikan ya. diimajinasikan oleh masing-masing personil. Yaudah kita buat sesuai imajinasi masing-masing personil. Kayak misalnya Ya nggak halu lah tuh. Ya nggak halu ya benar. si vokalis dia orangnya suka traveling. Oke. Dia suka traveling di gunung, Kayak di alam pantai, lah di alam. ditaruh gitu. Kita taruh lah misalnya dia lagi main gitar, duduk di kursi camping gitu, terus sambil ngopi. Itu tapi backgroundnya kita ganti di luar angkasa kayak gitu. Oh, Terus iya. si gitaris suka sama anime gitu. Kita bikin scene-nya dia berantem. Iya, Kita bikin efek kayak anime beneran kayak gitu. Bener-bener kita explore aja bebas, sesuaiin sama imajinasi masing-masing Ya, personil. Personil. kayak gitu. Nah itu tapi untuk proses editing nih Mas, apa namanya? Berarti pakai footage line juga ya? Iya. Ada 3D-nya ada? 3D-nya nggak ada. Berarti ya emang dari footage line di combine gitu. Iya, kan? Itu lebih seru sih menurut gue daripada yang 3D gitu. kita modal cari free copyright dari YouTube, terus kita ada beberapa footage yang kita Footage pribadi lah ya. ambil sendiri, Ya. gitu. Terus ada beberapa aset yang kita beli, Oh ada juga tuh. ada yang beli Itu juga. udah termasuk duit 2.500.000 itu? Udah. Udah. Karena dari awal kita pengen bikin sesuatu, tapi kita nggak tahu nggak punya duit. Tapi kita punya teman. Makanya pentingnya relasi itu. Iya benar pentingnya sih. relasi di Ya itu dari tadi apa ada sanggar tari Iya. ya kan lensa pinjem Lensa semua kan pinjem. karena relasi dan Relasi. lu baik dah murah gitu ya. Baik. sampai pada akhirnya waktu proses sebelum syuting kita ngobrol-ngobrol sama beberapa orang gitu. Kita mau bikin video klip nih kayak gini, konsepnya gini. Menarik. Aku sponsorin deh. Ada yang nge-sponsorin konsumsi. Terus kayak Ya itulah. green screen nih, kita green screen. Kebanyakan teman-teman yang punya green screen ukurannya kecil kayak cuman Padahal butuhnya limbo. butuhnya gede. Kita butuhnya waktu itu sekitar 7 kali 7 meter. Ya. Sedangkan kalau sewa mahal banget. Berapa Mas? Kalau sewa per 6 jam 400. Mahal Belum ya, sama berarti. stand-nya.
Anjing. belum sama standnya. Iya. Terus akhirnya Boncos sih. aku ngobrol sama ada teman, dia kebetulan dia anak film. Iya. Ngobrol terus ada nih temanku punya green screen lumayan gede. Ngobrol terus, wah kalau 7x7 nggak ada. Bener lah, tapi ini konsepnya bagus. Sama orangnya dibeliin. Anjing. Dibeliin. Ini buat lu pakai. Udah, pakai aja. Gokil. Oke, ntar di credit title tulis aja, tulis nama aja, sama naruh logo. Tuh terus stand. Berarti itu kredit video klip itu lumayan banyak ya? Banyak. Iya. Karena bukan mau nggak mau ya harus dimasukin dong Harus semua dimasukin. yang terlibat tuh. Yang terlibat Even dimasukin. yang minjemin lensa, Iya. puya sanggar ya kan? Iya. Terus kayak stand untuk si green screen-nya sendiri karena gede dan sewanya mahal, kita ngakalin pakai light stand tuh. Light stand. Yang kayak gini-gini loh. Iya, light stand kayak gini. Kita tinggiin sampai paling atas. Terus nanti kita cari besi yang agak panjang kalau itu Buat Jadi yang bikin gawangan deh. ya bikin gawangnya pakai bambu, kita ikat pakai tali rafia kayak gitu. itu seru banget sih pasti. Dari proses dan editingnya pasti seru banget sih. Asik sih. Yang edit berapa orang mas? Yang ngedit sendiri. Lu? Enggak, Oh, ada teman, ada teman. Tapi semua disupport lah ya maksudnya. Ya. Selama proses editing, teman-teman personil gitu pasti ikut. Kayak misalnya waktu ada satu scene yang emang editingnya agak ribet karena waktu itu kita si gitaris kayak masuk ke dunia anime gitu kan. Oh, iya. Efeknya banyak nih. Terus kebetulan aku juga bisa ngedit, terus ada beberapa teman juga yang bisa ngedit terus Maksudnya kepalanya satu tapi di belakang itu untuk yang backup banyak. gitu. banyak. Semuanya ngebantu. Iya. Karena emang kita tahu editing kayak gitu capek, Mau Iyalah, effort. pasti. Dan pusing, susah. apalagi 3 bulan ya denger lagu yang sama anjing sih. Iya, benar. Dan kita tahu ini project nggak berbayar. Oh iya. Ini project nggak berbayar. Jadi mau nggak mau ya disupport dari segala sisi Iya. yang kita bisa gitu Iya, ya. benar itu. Oke. Wah tapi itu seru sih bahasanya. Asik sih itu. Gue jadi nggak sabar gue pengen nonton sih jujur. Boleh tonton aja itu. Imaji. Baru rilis 2 minggu yang lalu. Nanti kita nonton bareng-bareng aja sini. Boleh. Ya kan? Nah paling itu sih untuk ngobrol-ngobrol hari ini mas. Seru banget gue bisa sharing-sharing sama Terima Mas. kasih Thank you banyak. banget. Siap. Udah mampir. Sangat daging. Ya. Bisa ganti lagi. Benar. Makasih juga udah mau ngobrol. Iyalah. Mau lah pasti mau lah kita. Malah kan banyak yang lebih lagi. Enggak. Bener sih. Semakin kita banyak tahu, semakin kita sadar kalau bahwasannya kita tuh kosong. Benar. Iya kan? Benar. Iya. Betul. Oke lah mas. Mungkin itu aja dari kita. Ada nggak nih pesan terakhir mungkin buat penutup atau ya wes lah. Buat penutup, jangan pernah ngerasa cepet puas aja deh. Karena di atas langit masih ada langit. Setuju Gitu. gua. Jangan cepet ngerasa puas, jangan ngerasa paling pintar, jangan ngerasa paling tahu. Itu sih. Oke. Soalnya banyak yang lebih tahu daripada kita. Siap. Oke, terima kasih Mas Raka. Beyond the Blast Beat. Woo! Let the story Thank you. unfold. Mantap.